Assalamualaikum sahabatku, agak kareba. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Pagi ini buka dengan suaranya Juma Hareka yang lagi ngerecokin aku ini, lagi ngambil gambar dari bunga lantai di depan rumahnya Mamel. Sebenarnya Juma Hareka ini adalah kucing yang gak punya rumah gitu loh teman-teman, jadi kasihan banget. Dan dia sering sekali datang ke rumah untuk meminta makan. Jadi ini pagi-pagi dia udah minta makan. Terus ini pas sore harinya ini ada Kak Ana. Jadi Kak Ana ini tetangga depan rumah dan beliau itu kadang lama banget baru pulang kampung lagi, soalnya beliau itu tugas di Papua. Dan ini kita udah kayak saudara banget ya. Dulu kita sering kayak bertukar makanan gitu. Nah, tapi pas Kak Ana datang ini itu cuma sebentar aja karena akan ada orang yang mengontrak rumah tersebut, rumah orang tuanya. Dan ini beliau lagi akan ke kuburan bersama dengan suaminya dan juga anak-anaknya karena akan kembali pulang ke Papua. Cuaca di tempat kalian gimana sih teman-teman? Di tempat aku itu cuacanya bener-bener nggak menentu. Kadang hujan, kadang cerah. Nah, di sini karena hari ini cerah, aku akan membersihkan rumah dulu. Lalu kita akan membuat yang segar-segar. Seperti biasa pada umumnya kalau aku mau membersihkan rumah ini, aku akan mulai dulu dengan menyapu lantai. Setelah itu baru aku akan ngepel lantai. Tapi terlebih dahulu kita bereskan rumah yang berantakan dulu ya. Di sini dimulai dari kamar tidur. By the way, ini aku membersihkan kita sambil cerita ya. Kalian punya harapan apa sih di 2024 ini? Kalau aku sih nggak muluk-muluk aja. Aku hanya ingin semakin dekat dengan Tuhan, semakin welas asih kepada seluruh makhluk, bahkan kepada makhluk yang tidak terlihat sama sekali, ataupun dengan manusia-manusia lain yang berbeda warna dengan aku. Tapi nggak tahu kenapa di tahun 2024 ini, mungkin cuman perasaan aku aja, I hope so, kayaknya energinya nggak terlalu bagus deh. Aku nggak tahu bakalan terjadi apa ke depannya, tapi aku harap sih semuanya baik-baik saja. Semuanya atau kita semua itu bisa melindungi energi kita masing-masing. Kalian semangat aja ya menghadapi tahun 2024 ini. Yakin saja semesta selalu akan memberikan yang terbaik. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Kita hidup pasti memiliki suatu misi ataupun sesuatu yang Tuhan inginkan. Yang seperti kemarin aku bilang, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita nggak perlu kita hanya cukup untuk menjadi diri sendiri dan biarkan Tuhan bekerja melalui diri kita, karena sejatinya kita memang adalah percikan dari Tuhan itu sendiri. Bukan berarti kita Tuhan ya, no darling. Enggak, kita bukan Tuhan. Kita hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. That's why kita perlu menebarkan cinta kasih di muka bumi ini dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebenarnya manusia itu bukan makhluk spesial. Kita sama seperti makhluk lainnya, dan Tuhan menciptakan kita tuh hanya ingin memperlihatkan betapa besar kekuasaan Tuhan. Selama ini kita yang selalu mengkotak-kotakan diri kita dan memberi sekat atau jarak antara kita dengan Tuhan, padahal sebenarnya kita tidak berjarak dengan Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita.
Allah itu maha baik, Allah itu maha luas, dan Allah itu ada di mana-mana. Bahkan ketika kemanapun wajah kita menghadap. Oke, ketika ini agak sorean, ini kita mau buat es teler versi Makassar punya. Jadi ini es telernya tuh dibuat gula merahnya, pakai gula merah ya, nggak kayak es teler modern yang pakai susu kental manis. Ini pakai gula merah, dan ini gula merahnya dikentalkan. Dulu di Makassar aku seneng banget makan apa sih, es teler yang di kuburan di Panaikang itu. Kadang aku kalau pulang ngampus tuh singgah dulu minum es teler di sana. Es telernya terkenal banget dan juga sangat enak, pakai durian juga sih, dan itu sangat lezat. Meskipun di depan kuburan, tapi bukan di depan kuburan, sudah di kompleks kuburan, dan itu banyak banget yang beli dan terkenal sampai sekarang. Tapi nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak ya. Kalian yang di Makassar boleh komen ya. Sekarang istilah kuburan itu masih ada nggak sih yang di Panaikan? Donatur kacang disco. Jadi seperti inilah hasilnya es teler itu. Terus di atasnya diberi dengan taburan kacang disco. Kalian pernah makan kacang disco nggak sih? Yang itu loh, yang kacang telur, tapi dia terbuat dari, biasanya adonannya terbuat dari putih telur, dan itu enak menurut aku. Bawang putihnya banyak, aku suka banget sih makan kacang disco, apalagi kalau dipadukan dengan es teler Makassar. Kalian harus cobain es teler Makassar deh, at least satu kali seumur hidup. Itu kalian harus merasakannya, itu enak banget sih, sumpah. By the way, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi, inspirasi, ataupun hanya sekedar hiburan. Dan sesekali kanal ini aku akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga journey spiritual aku. Semoga itu bisa membantu teman-teman semua untuk sedikit mendapatkan pencerahan. Thank you and I love you. Terus ini beberapa hari kemudian, ini kita lagi buat persiapan sih, pokoknya kita mau buat panganan untuk suguhan ibu dokter, karena kembali lagi salah satu kucing kami itu muntah, akan kami kebiri, akan kami sterilisasi. Soalnya sih dia apa ya, seperti yang aku bilang, semenjak kepergian kucing kami yang Papu itu, dia jadi udah nggak punya pasangan lagi, dia udah nggak bisa kawin. Jadinya dia tuh selalu birahi berat gitu, dia selalu pengen kawin tapi pasangannya nggak ada. Jadi kita memutuskan untuk dikebiri aja, soalnya bulu-bulunya rontok parah dan juga badannya kurus banget. Dan juga kadang-kadang ketika dia akan buang air kecil itu air 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 kencingnya itu nggak mau keluar. Jadi ya kita putuskan untuk dikebiri aja atau disterilisasi aja untuk lebih amannya. Jadi dia juga nggak bakalan sakit kayak gitu. Terus hidupnya jauh lebih sehat. Jadi di sini kita akan buat apa sih, rujak Aceh, dan juga kita akan membuat roti coklat.
Rujak kacanya itu sengaja dibiarkan semalaman biar air dari buahnya keluar sendiri, sedangkan rotinya ini dibuat fresh paginya sebelum ibu dokternya datang. Jadi ini kami bukan aku sih yang buat, adik aku. Ini dia buat sekitar pagi-pagi banget intinya sih. Dan ibu dokternya tuh datang sekitar pukul 10 sesuai dengan kami janjian gitu. Jadi ini adik aku udah prepare untuk buat roti. Seperti biasa dia menggunakan resep yang no ulen. Kami tuh suka banget makan roti tapi nggak suka ngulen adonan roti. Dan ini rotinya udah siap aja nih untuk dipanggang. Tinggal dikasih topping keju. Habis itu dipanggang sampai matang. Dan pas pukul 10 ibu dokternya pun datang. Jadi ibu dokter yang sama waktu itu juga mensteril Apollo. Dan ini Mota waktu itu agak sedikit kesulitan ibu dokternya, soalnya Mota mungkin udah tua ya. Kami terlambat mensteril dia. Jadi sini Mota agak sedikit kesulitan pas itu, soalnya kulitnya udah agak lumayan tebal. Dan di sini aku agak deg-degan sih, terus terang aja. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil juga, dan sekarang anaknya udah mulai gemuk. By the way, ini vlognya aku akhiri sampai di sini ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye.